Malam. Silakan masuk, nak. Wah, tidak seperti biasanya Nalani datang ke sini. Ada yang bisa Ibu bantu? Begini Bu. Sebentar, sebaiknya Nalani duduk dulu. Nah, begini kan enak ceritanya. Bagaimana? Sepertinya Nalani ada masalah. Begini Bu, mungkin Ibu sudah tahu kalau saya sering tidak masuk sekolah. Bahkan dalam 1 minggu saya hanya masuk 2 hari saja. Ya, Ibu tahu. Ibu kan sudah memberikan surat peringatan buat kamu. Iya Bu, pada awalnya saya tidak masuk sekolah itu karena ada mata pelajaran yang saya kurang sukai. Namun, lama-kelamaan saya merasa terbiasa untuk menghindari mata pelajaran itu Bu. Ternyata seperti itu ya. Ya, Bu, apalagi selama saya bolos, saya mempunyai beberapa teman yang seperti saya. Jadi saya semakin berani untuk tidak masuk sekolah karena ada dorongan dari teman-teman yang lain. Dan keinginan saya untuk tidak masuk sekolah semakin besar ketika saya masuk kelas dan tidak diterima oleh guru pelajaran tertentu dan saya terpaksa untuk keluar kelas Ibu. Oh, begitu ya. Memang beberapa guru itu menerapkan metode pelajaran seperti itu agar siswanya itu mengikuti pelajaran yang diberikan oleh beliau. Iya Ibu, pada awal semester saya dan teman sekelas membuat perjanjian dengan guru tertentu. Jika kita tidak masuk di kelas beliau selama beberapa kali dengan tanpa alasan, kita tidak boleh mengikuti mata pelajaran yang beliau berikan. Kita dapat mengikuti pelajaran beliau jika saya sudah datang bersama orang tua atau wali saya di tempat Ibu. Iya, itu yang dimaksudkan orang tua dan wali agar mengetahui perilaku anak-anaknya di sekolah, bukan maksud tertentu. Tapi Bu, permasalahannya saya dikeluarkan dari kelas bukan hanya 1 mata pelajaran, tapi ada 3 mata pelajaran dan saya semakin terjebak akan hal itu Bu. Saya sendiri takut jika harus mengatakan semua ini kepada orang tua saya. Tapi jika kamu tidak bertindak dalam hal jujur kepada orang tua kamu akan semakin terjebak dan terjerumus ke dalamnya. Sebentar, Ibu cek dulu. Nah, di sini saya cek kamu sering tidak masuk sekolah, bahkan rapor kamu masih ada nilai kosong. Dan kamu juga belum membayar uang SPP selama 3 bulan. Iya Bu, tapi penerimaan rapor kemarin saya tidak bisa mengambilnya karena nilai saya masih ada yang kosong Bu. Dan untuk uang SPP saya itu digunakan untuk dan uang SPP saya itu Bu, saya gunakan untuk membiayai ketika saya bolos. Nah, sekarang kamu sudah tahu betapa banyaknya masalah yang kamu hadapi, di mana kamu menunda-nunda dan selalu meremehkan masalah kamu, sehingga masalah yang kamu dapat menumpuk. Iya Bu, sekarang saya menyesal dan ingin memperbaikinya Bu. Ibu tidak bisa merubahnya. Ini tergantung diri sendiri Nalani. Satu semester ke depan, Nalani itu sedikit demi sedikit memperbaikinya agar nilai Nalani itu membaik di semester 1. Tapi saya harus bagaimana Bu? Saya bingung, sekaligus saya takut Bu. Apa yang Nalani bingung dan apa yang membuat Nalani merasa takut? Saya bingung harus mulai dari mana Bu? Apa yang harus saya lakukan, dan yang saya takutkan adalah jika orang tua saya tahu, mereka pasti marah sama saya. Sekarang coba kamu buat daftar masalah yang Nalani sekarang hadapi.
dan yang akan Nalani selesaikan masalah yang paling berat. Mungkin yang terbesar itu Bu, di mana saya harus datang ke guru yang telah mengeluarkan saya dari kelas bersama dengan orang tua saya. Tapi jika seperti itu, saya harus bilang terlebih dahulu kepada orang tua saya tentang apa yang telah saya lakukan. Nah, itu Nalani tahu. Sekarang Nalani sisa mengumpulkan keberanian untuk beritahu kepada orang tua dan jujur. Jika Nalani mengatakan dengan tulus dan penuh rasa penyesalan, orang tua kamu pasti mengerti dan membantu menyelesaikan masalah Nalani. Iya Bu, mungkin saya akan coba mengatakannya pada Nalani. Lebih cepat lebih baik. Kamu harus berkata jujur walaupun terkadang itu menyakitkan. Namun jika lebih baik kamu berkata bohong untuk menutupi semuanya. Tapi nanti orang tua saya tahu Bu, jika saya menggunakan uang SPP itu bolos. Iya, kamu harus mengatakan semuanya. Walaupun orang tua kamu marah, pasti orang tua kamu akan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh anaknya. Begitu ya Bu, kalau begitu saya akan jujur dan mengatakan semuanya kepada orang tua saya. Terima kasih atas sarannya ya Bu. Ya, kamu harus berani jujur untuk menyelesaikan masalahmu sebelum semakin terjerumus ke dalamnya. Baik Bu, terima kasih sebelumnya Bu. Ya, mungkin ada hal lain yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin itu sudah cukup Bu. Oke, baik. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu.